siswa kelas 10. Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah secara virtual. Dikarenakan mulai minggu depan kita sudah menempuh pembelajaran daring kembali, maka Ibu akan memberikan penjelasan melalui video mengenai pembelajaran sejarah kali ini, agar kalian tetap memahaminya walaupun hanya belajar dari rumah ya. Lantas, apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Nah, minggu lalu, masing-masing dari kalian sudah dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai manusia purba di dunia. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan sedikit review terkait apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini ada dua hal yang akan kita pelajari kembali. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan keberadaan dari manusia purba. Dan yang kedua, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kembali jenis-jenis manusia purba khususnya yang ada di dunia. Yuk, kita review kembali mengenai pengertian dari manusia purba. Beberapa minggu lalu, kita sudah mempelajarinya secara detail mengenai pengertian dari manusia purba itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih manusia purba itu adalah manusia yang seperti apa ya menurut kalian? Ayo, masih ingat? Atau udah lupa-lupa nih? Oke, bagi yang sudah lupa silakan dibuka buku tulisnya dan dicatat. Ibu kasih tahu kembali bahwa manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum masa aksara. Tepatnya, manusia purba ini dikenal sebagai manusia praaksara atau manusia di mana mereka hidup sebelum mengenal adanya tulisan. Nah, selanjutnya mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bu, kapan masa praaksara itu dimulai? Nah, untuk jawabannya silahkan kalian perhatikan slide berikut ini, di mana diketahui bahwa dimulainya masa praaksara itu belum jelas secara pasti ya. Tapi yang jelas masa ini dimulai ketika hadirnya manusia purba di muka bumi. Lantas kapan manusia purba itu hadir di muka bumi? Tepatnya pada zaman Quarter di periode Diluvium atau periode Pleistocene. Untuk tahunnya ini menyesuaikan dengan masing-masing wilayah yang ada di dunia, dan terkadang masing-masing wilayah memiliki angka atau tahun yang berbeda di setiap daerahnya. Tetapi secara garis besar pembagian dari zaman prasejarah ini memiliki tingkat kesamaan di setiap wilayah yang ada di dunia. Nah, selanjutnya lalu bagaimana cara mengetahui adanya manusia purba? Pernah kita ketahui bersama bahwa sejarah harus selalu dibuktikan, entah itu dengan adanya fakta, data, atau beberapa hal yang bisa membuktikan kalau misalkan sejarah itu nyata. Nah, lalu kalau manusia purba itu cara membuktikannya seperti apa sih, Bu? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara agar kita tahu adanya manusia purba, tentunya dengan ditemukan adanya fosil. Fosil ini merupakan tulang belulang manusia zaman dahulu dan juga beberapa artefak atau benda-benda bersejarah. Selanjutnya, dari hasil-hasil temuan fosil dan artefak ini akan direkonstruksikan melalui suatu ilmu yang namanya paleoantropologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari fosil kehidupan masa praaksara, dan juga ilmu arkeolog yang dapat mempelajari kebudayaan pada masa praaksara. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dan keberadaan dari manusia purba itu sendiri, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kembali mengenai varian-varian atau jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan beberapa minggu lalu dan apa yang pernah Ibu sampaikan di awal pembelajaran video tadi, bahwa kita kali ini akan mulai mengidentifikasi bagaimana varian dan jenis-jenis dari manusia purba yang ada di dunia. Nah, di sini ada 3 wilayah yang akan kita pelajari secara seksama. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana jenis atau varian dari manusia purba yang ada di Afrika. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana jenis atau varian manusia purba yang ada di Asia. Dan terakhir, tentunya kita akan mempelajari
bagaimana jenis atau varian dari manusia purba yang ada di Eropa. Nah, ini yang pertama nih teman-teman, kita akan mempelajari mengenai manusia purba yang ada di Afrika. Nah, untuk di Afrika ini ada 5 jenis manusia purba yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana bentuk manusia purba berjenis Sahelanthropus. Yang kedua, berjenis Ororin. Ketiga, ada Australopithecus. Yang keempat, berjenis Homo. Dan kelima, berjenis Kenyanthropus. Varian pertama yang akan kita pelajari pada manusia purba yang ada di Afrika adalah Sahelanthropus. Nah, untuk Sahelanthropus ini hanya ada satu varian aja ya teman-teman, yaitu Sahelanthropus thadensis. Fosil ini merupakan fosil purba yang hidup sekitar 7 tahun yang lalu. Ditemukan oleh peneliti paleontologi dari Prancis yang dipimpin oleh Michel Burnett pada tahun 2001 di Chad, Afrika Tengah. Nah, untuk usianya diperkirakan manusia purba ini merupakan manusia purba tertua karena sebagian fosilnya ditemukan sudah hancur. Varian kedua dari manusia purba yang ada di Afrika yaitu adalah varian dari Ororin. Sama seperti pendahulunya, Ororin ini hanya ada satu varian saja ya teman-teman, yaitu Ororin tugenensis. Ororin tugenensis merupakan manusia asli dari Tugen yang hidup sekitar 6 juta tahun yang lalu dan ditemukan oleh tim peneliti paleontologi dari Prancis, yaitu Brigitte Segnut dan geologis Martin Pickford pada tahun 2000 di perbukitan Tugen, Kenya, Afrika. Nah, diperkirakan manusia purba ini merupakan manusia purba yang memiliki kombinasi antara sifat manusia dan juga sifat dari kera. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Australopithecus. Nah, untuk Australopithecus ini terdapat 3 varian ya teman-teman. Yang pertama ada Australopithecus anamensis, yang kedua ada Australopithecus afarensis, dan yang ketiga ada Australopithecus africanus. Di sini jenis Australopithecus yang pertama adalah Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis merupakan suatu fosil dari Australopithecus yang paling primitif, yang artinya fosil ini merupakan fosil yang paling tua ya teman-teman, yang hidup sekitar 4,2 juta tahun yang lalu. Ditemukan oleh seorang paleoantropolog Inggris yaitu Miff Leakey pada tahun 1964 di daerah Danau Turkana, Afrika. Nah, di sini ada ciri-ciri dari Australopithecus anamensis. Dilihat dari segi kehidupannya, jenis manusia purba ini hidup di hutan kayu dan sungai, serta memakan jenis buah-buahan dan biji-bijian. Selanjutnya, secara fisik, sesuai dengan ditemukannya rahang dan fragmen tulang, gigi taringnya terlihat besar, lapisan emel giginya juga besar, barisan giginya rata. Tulang tabia bagian atas tipis dan bagian bawahnya terlihat lebih tebal. Varian kedua dari Australopithecus adalah Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis merupakan nenek moyang dari manusia purba bergenus Homo, yang berarti bahwa mereka-mereka inilah nenek moyang dari manusia modern atau Homo sapien. Bahkan mereka pun dikenal dengan sebutan Lucy, yang berarti bahwa mereka adalah ibu dari manusia. Mereka hidup sekitar 3,9 juta tahun yang lalu, ditemukan di wilayah Hadar, Ethiopia oleh Donald Carl Johannes tahun 1974. Lalu di sini ada ciri-ciri dari Australopithecus afarensis. Dilihat dari kehidupannya, manusia purba ini diperkirakan menempati berbagai macam lingkungan, dimulai dari padang rumput, hutan, hingga tepian danau serta memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan secara fisik, sesuai dengan ditemukannya tengkorak, diperkirakan mereka memiliki kapasitas tengkorak sekitar 380-530 cc. Muka relatif besar dan menjorok ke depan, leher dan rahangnya kuat, serta diperkirakan telah berjalan tegak menggunakan 2 kaki. Ketiga yang terakhir dari jenis Australopithecus ini adalah Australopithecus africanus. Australopithecus africanus merupakan manusia purba sebagai rantai
yang berevolusi menjadi manusia modern atau manusia Homo sapiens saat ini. Mereka ditemukan di Taung, Afrika Selatan oleh Raymond Dart tahun 1924 dan diperkirakan manusia ini hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari Australopithecus africanus. Jika kita lihat dari sisi kehidupannya, manusia purba ini diperkirakan hidup di semak-semak hutan kayu dan memakan buah, kacang, biji, dan umbi-umbian. Dan jika kita lihat secara fisik, sesuai dengan ditemukannya tengkorak, maka diperkirakan mereka memiliki kapasitas otak sekitar 435-530 cc. Gigi taringnya yang kecil, barisan giginya rata, lapisan email giginya tebal, dan diprediksi tangannya relatif panjang dan jarinya seperti layaknya manusia modern. Nah, setelah kita mempelajari mengenai jenis manusia purba Australopithecus, maka selanjutnya kita akan mempelajari jenis manusia purba yang lainnya nih teman-teman. Yang selanjutnya ada yang namanya Kenyanthropus. Nah, untuk jenis dari Kenyanthropus sendiri itu hanya ada satu varian aja, yaitu Kenyanthropus platyops. Kenyanthropus platyops merupakan manusia dari Kenya yang hidup sekitar 3,5 juta tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Danau Turkana, Kenya Utara oleh Justus Eros yang merupakan bagian dari tim Meave Leakey pada tahun 1999. Manusia purba ini lebih menyerupai Homo sapiens dibandingkan dengan manusia Australopithecus. Berdasarkan dari ciri-cirinya, Kenyanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang hidup di hutan tropis lembab dengan cara memakan jenis tumbuhan dan buah-buahan. Dan secara fisik, mereka memiliki gigi yang kecil, wajah yang rata, serta diperkirakan memiliki perawakan yang kecil juga, yaitu sekitar 1,5 meter. Selanjutnya, terakhir, kita akan memasuki jenis manusia purba bergenus Homo. Dan untuk di Afrika sendiri ada 4 jenis Homo yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, dan yang terakhir ada Homo rhodesiensis. Manusia purba bergenus Homo yang akan kita pelajari pertama ada Homo habilis. Homo habilis atau biasa dikenal sebagai manusia terampil merupakan manusia purba yang hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Manusia purba ini merupakan manusia purba awal dari genus Homo yang ada di dunia loh. Dan mereka ditemukan di Tanzania, Afrika Timur oleh Mary and Louis Leakey antara tahun 1962 dan 1964. Berdasarkan ciri-cirinya, Homo habilis ini merupakan manusia yang telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan peralatan batu di sekitar fosilnya. Selanjutnya, jika kita lihat dari secara fisik, mereka memiliki kapasitas otak kurang dari setengah kapasitas otak manusia dan memiliki tubuh yang pendek serta lengan yang lebih panjang daripada manusia modern. Genus Homo yang kedua yang akan kita pelajari selanjutnya adalah Homo rudolfensis. Homo rudolfensis merupakan manusia purba yang ditemukan di Danau Rudolf atau Danau Turkana, tepatnya di daerah Kenya, Afrika pada tahun 1972. Kerangka fosil ini ditemukan oleh Bernard Gneu yang dipimpin oleh tim antropolog Richard Leakey dan zoologi Maeve Leakey. Berdasarkan ciri-cirinya, Homo rudolfensis ini merupakan manusia yang diperkirakan memiliki cara hidup yang sama dengan jenis manusia purba lainnya, yaitu mereka memiliki kehidupan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, dan sebagian besar makanan yang dikonsumsinya sejenis tumbuhan, walaupun terkadang memakan daging. Dan secara fisik, mereka memiliki rahang dan gigi yang besar, serta mempunyai bentuk petak yang besar dengan kapasitasnya sekitar 750 cc. Selanjutnya, jenis Homo yang ketiga ada Homo ergaster. Homo ergaster ini dikenal pula sebagai manusia pekerja. Hal ini dikarenakan mereka ditemukan bersamaan dengan penggalian kapak genggam dan parang.
Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 1,9 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Turkana Barat, Kenya pada tahun 1984 oleh Richard Leakey dari Cubifora di Kenya. Berdasarkan ciri-cirinya secara kehidupan, manusia purba ini hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, serta hidup secara nomaden menyesuaikan dengan keberadaan hewan buruan. Dan secara fisik, berdasarkan temuan tengkoraknya, diperkirakan mereka memiliki kapasitas otak sekitar 800 sampai 1200 cc, wajah yang berukuran kecil, punya enamel gigi yang sedikit, berhidung besar, dan kekuatan rahang yang berkurang dibandingkan para pendahulunya. Genus Homo terakhir yang hidup di Afrika adalah Homo rhodesiensis. Homo rhodesiensis ini merupakan manusia dari Rhodesia yang hidup pada zaman Pleistosen antara 300.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Broken Hill, Rhodesia, Zimbabwe oleh Tom Zwigler pada tahun 1921. Berdasarkan ciri-cirinya, Homo rhodesiensis ini merupakan manusia purba yang beralis besar dan berwajah lebar, yang kemungkinan mereka mirip dengan Homo Neanderthal dari Eropa. Oke, segitu saja informasi mengenai manusia purba yang ada di Afrika. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengidentifikasi bagaimana manusia purba yang ada di Asia. Dan untuk di Asia itu sendiri, hanya ada 2 varian yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai varian dari Ramapithecus, dan yang kedua, kita akan mempelajari varian dari Sinanthropus. Varian pertama yang akan kita pelajari adalah Ramapithecus. Nah, untuk Ramapithecus sendiri hanya ada 1 varian saja, yaitu Ramapithecus brevirostis. Mereka dikenal sebagai kera rama yang bermuka pendek. Mereka ditemukan oleh Z. Edward Lewis, seorang paleoantropolog dari Universitas Yale di Bukit Siwalik, Pakistan pada tahun 1930. Spesies ini diyakini sebagai spesies paling primitif dan masih didiskusikan sebenarnya apakah berevolusi menjadi manusia purba atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menemukan yang namanya varian dari Sinanthropus. Nah, untuk Sinanthropus sendiri ada 2 jenis manusia purba yang bisa kita pelajari. Jenis Sinanthropus yang pertama yang akan kita pelajari adalah Sinanthropus pekinensis. Mereka merupakan manusia dari Peking, Tiongkok Utara yang hidup sekitar 250.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Gua Chou Khao Tien dekat Peking oleh ilmuwan Pei Wen Chung, kemudian diteliti oleh Profesor Davidson Lake tahun 1927. Banyak ilmuwan kemudian menganggap bahwa manusia dari Sinanthropus ini merupakan bagian dari Pithecanthropus karena mereka memiliki ciri yang hampir serupa atau hampir mirip. Berdasarkan ciri-cirinya, Sinanthropus pekinensis merupakan manusia purba yang hidup secara semi-permanen. Mereka tinggal di gua-gua dan telah pandai membuat api. Mereka pun pandai membuat perkakas dan senjata yang sederhana untuk kepentingan berburu. Dan secara fisik, sesuai dengan ditemukannya tengkorak, manusia ini memiliki volume otak sebesar 900 sampai 1200 cc. Tulang tengkoraknya sangat tebal, memiliki dahi kecil dan jembatan alis yang keras, serta langit-langit mulutnya besar dan rahangnya kokoh serta tidak berdagu. Selanjutnya, spesies Sinanthropus yang kedua adalah Latianensis. Latianensis merupakan spesies Sinanthropus yang lebih tua daripada Pekinensis. Mereka diperkirakan hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Latian Country, Cina bagian barat oleh arkeolog Wong Jungkang pada tahun 1963. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri dari Sinanthropus latianensis. Para latian ini sudah dapat mampu membuat api layaknya Pekinensis dan sudah dapat membuat makanan sendiri. Dan secara fisik, sesuai dengan ditemukannya tengkorak dan rahang, diperkirakan mereka memiliki volume otak sebesar 780 cc. Tulang keningnya menonjol,
tulang pipinya lebar, mulutnya menyorok ke depan, dahinya datar, dan ketinggian tengkoraknya terbilang sangat rendah. Nah, akhirnya kita sampai kepada wilayah terakhir dari kajian manusia purba di dunia, yaitu manusia purba yang ada di Eropa. Nah, untuk di Eropa ini kita akan mengenal 3 jenis Homo, yaitu ada Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, dan terakhir ada Homo cro-magnon. Pertama, kita akan mempelajari mengenai Homo heidelbergensis. Heidelbergensis diperkirakan merupakan keturunan Homo ergaster di Afrika dan dikenal sebagai nenek moyang dari spesies Homo di Eropa. Mereka ditemukan di Jerman oleh Daniel Hartmann pada tahun 1907 dan diperkirakan mereka hidup sekitar 600.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Berdasarkan ciri-cirinya, Homo heidelbergensis merupakan manusia purba pertama yang hidup di kawasan beriklim dingin. Selanjutnya, mereka pun hidup dengan cara berburu hewan besar untuk menunjang kehidupannya. Dan secara fisiknya, berdasarkan hasil temuan tengkorak, diperkirakan mereka memiliki volume otak sebesar 1100 sampai 1400 cc. Mereka memiliki hidung yang besar, memiliki muka yang lebar, tonjolan alis yang jelas, memiliki gigi geraham depan, dan lapisan emel gigi yang tebal. Genus Homo yang kedua yang akan kita pelajari adalah Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis merupakan anggota genus Homo yang hampir sama dengan manusia modern. Bahkan mereka diperkirakan hidup sekitar 200.000 sampai 28.000 tahun yang lalu. Mereka ditemukan di Gua Neanderthal, Jerman oleh Rudolf Virchow pada tahun 1856. Berdasarkan ciri-cirinya, Homo neanderthalensis merupakan manusia purba yang memiliki keterampilan berburu dan mengumpulkan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Bahkan mereka telah mengenal pakaian, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dingin yang ekstrim. Dan secara fisik, berdasarkan hasil temuan tengkoraknya, diperkirakan mereka memiliki kapasitas otak sekitar 1.400 sampai 1.500 cc. Mereka pun memiliki tulang atap tengkorak yang lebih besar daripada Homo sapiens, giginya besar, gigi geraham, dan otak punyahnya pun terlihat lebih besar. Dan terakhir, genus Homo yang akan kita pelajari adalah Homo cro-magnon. Homo cro-magnon ini merupakan genus Homo yang dianggap sebagai nenek moyang langsung dari manusia modern. Karena jika kita lihat berdasarkan gambar ilustrasi ini, maka mereka benar-benar hampir serupa dengan manusia modern. Bahkan dapat diketahui juga bahwa mereka sudah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Mereka diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mereka ditemukan oleh pekerja pada tahun 1968 di desa Cro-Magnon, Prancis. Dan berdasarkan ciri-cirinya, Homo cro-magnon ini merupakan manusia yang hidup sama seperti pendahulunya, yakni dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia di alam, serta dapat mampu membuat peralatan yang lebih halus seperti dari tulang. Dan secara fisik, tubuh mereka hampir seperti manusia modern. Namun, tubuhnya lebih tinggi, lebih berotot, dan lebih kuat dibandingkan manusia zaman sekarang, dengan kapasitas otaknya sekitar 1.600 cc. Oke, jadi sampai sini saja materi pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita sudah berhasil mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dari beberapa minggu lalu, yaitu mengenai manusia purba yang ada di dunia. Selanjutnya, silakan kalian cek classroom kalian dan kerjakan tugas review yang sudah Ibu sematkan di classroom mata pelajaran sejarah. See you next time and bye-bye.